Waktu itu ada waktunya Tuhan, ya. Kita ini sebagai seorang hamba nggak bisa ya mau paksa waktunya Tuhan. Tuhan cepat, saya sudah tidak tahan, saya sudah tidak kuat, ya. Kita hari-hari ini percaya, walaupun di dalam satu titik di mana saudara rasanya sudah tidak berdaya, saudara rasanya melihat jalan tertutup tembok tebal, tapi tetap waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya. Kalau kita paksakan waktu kita ini tidak jauh lebih pintar dari Tuhan, ya. Kita ini cuman manusia yang terbatas, debu lagi. Kadang-kadang kita ini, kalau saya dulu orang yang tipe orang suka maksa waktunya Tuhan. Setelah saya mengerti firman, saya bisa ketawa sendiri, saudara. Saya bilang ini, iya ya Tuhan, saya ini cuman debu, saya ini cuman terbatas. Lah kok saya ini merasa lebih pintar dari Tuhan? Saya dulu suka ngatur Tuhan. Tuhan, cepet ini supaya saya ini, saya ini, saya ini. Wow, ya. Tapi hari ini kita percaya bahwa Tuhan itu punya kekuatan, punya kemampuan, akal budi, semua yang dia punya itu semuanya tidak terbatas. Bahkan dia itu roh Allah sendiri. Artinya segala sesuatu, kalau kita ada dalam masa penantian, jangan putus asa. Karena apa? Karena segala sesuatunya sedang diproses Tuhan supaya saudara melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau saudara hari ini paksa waktunya Tuhan, saudara itu cuma lihat sebagian aja yang indah. Sebagiannya nanti tidak indah. Dan saudara akan kembali lagi mengalami proses yang membuat saudara akhirnya kecewa lagi sama Tuhan. Ya, yuk kita buka dulu di Mazmur 10. Saya akan khotbah dari Mazmur 10 ya, seorang pemazmur. Mazmur 10 ayat 1 ya. Kita baca terlebih dahulu. Mazmur 10 ayat 1. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, ya, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan, ya. Kita semua hari-hari ini selalu ada banyak pertanyaan, question mark, ya. Tuhan, mengapa? Mengapa kok Tuhan ini jauh? Tuhan, katanya engkau Tuhan yang baik. Kenapa hidupku kok rasanya hari ini engkau izinkan ngelewati masalah satu belum selesai, datang lagi kroninya, ya, lewati lagi. Dan saudara mungkin berkata gini, Tuhan ini kenapa ya? Waktu aku sesak, aku butuh engkau, tapi Tuhan sembunyi. Ini jadi pertanyaan buat saudara dan saya hari-hari ini yang lagi menunggu waktunya Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini seperti saya pernah khotbah beberapa saat yang lalu. Ya, nanti kita baca ayatnya di Ratapan 3, ayat 31, 33, dan 36. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu besar kasih setianya. Ya, Tuhan itu tidak pernah rela kalau hidup kita itu sebenarnya mengalami keadaan disakiti. Kenapa? Karena kita ini biji mata Tuhan. Kita ini berharga dan sangat dikasihi. Dan yang ketiga, kenapa? Tuhan itu sebenarnya dia melihat kok apa yang tidak adil di dunia ini buat orang benar, hidup benar kok harus ngalami ditindas, ditipu. Sebenarnya Tuhan tahu enggak? Tapi kita percaya hari ini, semua ini akan terjadi atas hidup saudara dan saya, itu cuma sesaat. Karena semua ini nanti pasti akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, hari ini kita akan ngomong sama Tuhan, iya sudah Tuhan, aku rela kok Tuhan menantikan waktumu, karena waktumu ini adalah menggenapi kehendak, rencana, targetmu. Bukan kehendakku, bukan rencanaku, bukan targetku. Jujur, kalau saya berjuang dengan kehendak saya, rencana saya, target saya, tidak jadi hamba Tuhan hari ini. Saya jadi apa? Pelakor, saudara. Saya jadi apa? Saya mungkin sudah jadi menikah lagi, punya suami baru, semua yang baru dengan kehidupan rumah tangga yang baru. Tidak bertahan, saudara, sakit berdarah-darah. Saya dulu ingat omongannya Pak Yongki sama Bu Yongki. Waktu saya ke Amerika beberapa waktu yang lalu. Ya, itu saya ingat waktu itu saya masih prosesnya masih 2-3 tahun ya. Pak Yongki itu bilang gini,
Bu Eli tenang aja, biasanya proses itu 5 tahun lewat seperti saya, nanti happy ending ya. Wah itu pada waktu saya hitungan yang ketiga saudara. Saya ingat terus, oh ya udah tenang. Tahun keempat, lihat belum pemulihan, saya ingat omongannya Pak Yongki, Bu Yongki. Eli biasanya rata-rata ya, biasanya. Makanya hari ini jangan hidup dengan asumsi biasanya ya. Kalau kita berkata biasanya, pengalaman setiap manusia itu tidak ada yang sama. Tuhan punya proyek buat Pak Yongki, buat saya, buat Bu Yongki, tidak sama. Jadi dari situ saya rekam, saya tunggu tahun keempat. Loh Tuhan kok tambah parah ya keadaan hidup saya bilang gini, saya tunggu, saya besarkan hati lagi, mendekati, saya hitung. Tahun kelima, tambah bonyok saya saudara. Lah mana ya indahnya Pak Yongki sama Bu Yongki pemulihan 5 tahun. Happy ending. Pak Yongki dipakai jadi hamba Tuhan, ya, dipakai dipromosikan di New York. Lah sementara saya ndak lihat hasil saudara. Bonyok tambah bonyok saudara ya, pengharapan itu semakin tidak terjadi saudara. Tapi kita percaya waktu Tuhan itu selalu terbaik. Untung saya tidak percaya sama omongannya Pak Yongki ya, saya tidak rekam terus. Kalau saya sudah itu, saya marah sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan kamu tidak adil. Pak Yongki, Bu Yongki sudah tarik kesimpulan biasanya 5 tahun. Saya 5 tahun. Boro-boro lihat keadaan tambah baik. Bonyok Tuhan, bonyok. Bukannya melihat suami tambah baik, tambah membuat saya hari ini lihat keadaan rumah tangga saya waktu tahun kelima hancur-hancuran. Tapi justru ketika saya tahu kebenaran firman, saya sabar menanti waktunya Tuhan. Dan hari-hari ini, waktunya Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya digenapi. Ternyata Tuhan menjawab doa saya. Bukan hanya saya sekedar pemulihan seperti teletabis sama Pak Nyoto, ya kemana-mana honeymoon. Coba kalau cuman itu jadi target saya, tidak jadi hamba Tuhan. 5 tahun saya bersyukur Tuhan tidak jawab doa saya. Kalau saya 5 tahun dijawab doa saya, sudah teletabis sama Pak Nyoto, berpelukan terus, wah honeymoon. Begitu Pak Yongki bilang, Bu Eli pelayanan, sorry Pak, lagi ada di Eropa. Saya lagi menikmati masa-masa 5 tahun Pak, segala sesuatu indah pada waktunya. Pasti, siapa yang mau hidup victory? Mungkin victory sudah saya serahkan, pengerja A, B, C, sudah urus. Saya tak nikmati ya, upah saya 5 tahun, happy ending. Tapi Tuhan menjawab doa saya hari-hari ini. Bukan hanya target Tuhan, yaitu saya pulih dengan Pak Nyoto, bahagia rumah tangga saya. Tapi target Tuhan yang jauh lebih besar, mengirim Bu Eli dari Ibu Sosialita jadi hamba Tuhan. Satu persatu, Pak Nyoto mungkin kalau 5 tahun dipulihkan, dia tidak akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cinta Tuhan tidak akan, saudara. Tapi hari-hari ini benih-benih itu, di mana Tuhan mulai tanamkan buat Pak Nyoto untuk mendukung pelayanan Victory. Dulu, boro-boro, kalau tahu saya pelayanan, saya diusir dari rumah. Dia bilang gini, jangan buat ibadah di rumahku. Kamu kalau mau buat ibadah, keluar dari rumah ini. Kamu pakai rumah orang lain, jangan rumahku dibuat ibadah. Ya. Tapi hari ini target Tuhan adalah saya, Pak Nyoto. Anak saya mungkin tahun kelima tidak akan sekolah Alkitab. Anak saya justru memutuskan sekolah Alkitab setelah dia lulus S1. Mungkin tidak ada perubahan apa-apa dalam hidup saya. Cuman target saya supaya saya berpelukan lagi. Betapa konyolnya saya kalau waktu itu saya marah sama Tuhan hanya karena target saya yang tidak berhasil. Saya begitu konyol dan bodohnya saya sebagai orang benar. Makanya hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan, kita jangan mau hari ini diintimidasi sama iblis, ya, seolah-olah Tuhan jauh.
Tuhan sembunyi, Tuhan cuek, Tuhan itu tidak adil. Senyatanya dia tetap Tuhan yang terbaik dan dia Tuhan yang seadil-adilnya dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Ya, nanti kalau ada waktu, saudara baca di Ratapan 3. Yuk kita baca sekilas aja. Saya baca dari mana ini dilakukan oleh pemazmur, ya. Ratapan 31 ayat 33 dulu, ya. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan itu mengucilkan saudara dan saya, ya. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga akan menyayangi menurut apa, saudara? Itu tadi, Tuhan itu kalau saudara berkata hari ini Tuhan jauh, Tuhan sembunyi, tapi yang pasti Tuhan itu tidak pernah sembunyi atas kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak manusia. Semua kepanikan yang terjadi di dunia sebenarnya Tuhan rela enggak sih buat masa-masa sulit buat orang benar. Sepertinya Tuhan rela enggak sih pandemi ini kok diizinkan berlanjut dengan variannya. Senyatanya Tuhan enggak rela hati, saudara. Tapi karena ini semua harus terjadi supaya banyak pertobatan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, tidak lagi jiwa-jiwa arahnya menuju maut. Pengorbanan Yesus mati di kayu salib buat saudara dan saya selamat itu tergenapi, targetnya harus berhasil. Jangan banyak targetnya iblis yang berhasil, sementara yang berkorban menyelamatkan manusia dengan kematiannya Yesus. Tapi yang mengambil targetnya iblis. Rela enggak Tuhan? Enggak rela, saudara. Makanya hari ini dia tega-tegain saudara ngalami masa tersulit dengan pandemi ini. Tujuannya yaitu supaya saudara dan saya selamat. Tapi senyatanya Tuhan rela enggak? Enggak, saudara. Firman Tuhan berkata dia tidak rela hati merisaukan anak-anak manusia. Yang ke-36, orang yang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Jelas 3 hal yang akan saya bahas hari ini, ya. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya Tuhan. Saudara tidak bisa paksa waktu Tuhan karena Tuhan itu besar. Dia bisa melihat jauh ke depan. Sementara saudara hanya memandang sejauh batas mata saudara lihat kenyataan di depan. Tapi Tuhan itu sudah merancangkan segala sesuatu. Master plan-nya itu besar buat saudara dan saya. Amin, kita tidak mengerti. Saya di tahun ke-5, saya banyak protes sama Tuhan. Saya tidak mengerti. Tapi ternyata melewati hampir 12 tahun, hari ini seperti Paulus berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Aku tahu seperti seorang Ayub berkata, Tuhan itu tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku supaya timbul seperti emas. Bukan hancur, saudara. Timbul seperti emas. Siapa sih yang enggak kepingin jadi anak Tuhan, punya nilai emas? Sering kali saya berkhotbah, jangan bangga jadi orang Kristen puluhan tahun kalau nilainya imitasi KW, kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3. Itu adanya di Tanah Abang, saudara, ya. Tempat tanah di pasar-pasar, ya. Kita semua jadi anak Tuhan harusnya mulai bangga jadi anak Tuhan yang timbul nilainya murni seperti emas. Orang kalau zona nyaman tidak bisa kelihatan seperti emas. Semuanya seperti malaikat, saudara. Ya, semuanya seolah-olah baik-baik saja. Haleluya, puji Tuhan. Iya, diberkati, kantong tebel, suami cinta, sehat, semuanya nyaman. Mau pergi ke Amerika, pergi, mau kemana, semua bisa. Kalau ngomong haleluya, ayo coba sekarang. Jujur, hari-hari ini banyak loh anak Tuhan diuji kualitasnya. Ada yang banyak yang mulai drop semua. Terlihat katanya Tuhan, ini loh orang imitasi yang perlu aku bongkar. KW ternyata. Puluhan tahun jadi orang Kristen, bangganya apa? Dia bisa bangga jadi pengerja, jadi asyir, jadi hamba Tuhan. Tapi sementara lihat hari ini, terlihat kan? Ternyata orang yang dibangga-banggain sama dunia, kualitasnya cuman kualitas 1, 2, 3. Apa yang membuat Tuhan bangga? Enggak.
Hari ini sabar yuk ya. Kita lihat hari ini 3 hal, setelah itu saya selesai ya. Bagaimana sih kebesaran kasih setia Tuhan di Mazmur 10? Mazmur 10 ayat 12 sampai 13 ya. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan itu mau saudara dan saya sabar, sabar ya, katakan sabar, sabar ya. Kebesaran kasih setianya, Mazmur 10 ayat 12-13. Bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Hari ini kita percaya kalau Tuhan itu besar kasih setianya, ya. Bahkan kalau saudara baca di Mazmur 32 ayat 10, B berkata gini, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Itu artinya hari ini kita ini dikelilingi dengan kasih setia Tuhan. Nggak usah takut. Mau dibawa keadaan keuanganmu kacau balau, engkau kena PHK, engkau cari pekerjaan lagi sulit, nggak usah takut. Kita diizinkan melanjutkan proses dengan pandemi, dengan varian ini, percayalah, apa yang berlanjut dalam hidup saudara dan saya, kalau saudara selalu dikelilingi, kasih setianya Tuhan itu loh, tidak pernah selesai. Masalahmu boleh berlanjut, kasih setianya. Kalau masalahmu tambah berat, kasih setia Tuhan tambah besar, enggak? Pasti saudara. Kita ini semua sebagai anak Tuhan, kalau saudara sadar akan kasih setia Tuhan yang tetap berlanjut di masa pandemi dengan variannya, takut apa saudara? Seperti pemazmur berkata, bangkitlah Tuhan, ulurkan tanganmu. Kasih setia Tuhan itu berbicara bahwa Tuhan itu akan turun tangan, karena Dia pasti mengulurkan tangan hari-hari ini. Waktu saudara merasa keadaanmu tertindas, waktu keadaanmu seperti masa pandemi ini. Makanya saya ngajarin apa? Banyak angkat tangan. Sudah Tuhan, keuanganku, angkat tangan. Saya dulu kalau dihadapkan suami saya, ya dari orang yang banyak ngasih informasi, suamimu aku ketemu foto, tadi aku foto suamimu makan berdua, berpelukan. Panas enggak? Hati panas enggak? Tapi saya bisa ngapa-ngapain enggak? Lah sama Tuhan enggak boleh balas apa-apa. Tuhan itu cuman ajari saya, suruh balas suami saya seburuk apapun perbuatannya. Cuman boleh berdoa, cuman boleh baik, tebar pesona, senyum, sama mengasihi. Enggak boleh balas di luar 3 ini. Walaupun kelihatan suami saya makin menjadi-jadi, apa yang saya lakukan? Ya angkat tangan terus. Angkat tangan Tuhan. Angkat tangan buat suami saya Tuhan. Ketika saya angkat tangan, Tuhan turun tangan enggak? Tuhan pasti mengulurkan tangan, saudara. Karena Dia punya kasih setia yang besar. Yang kedua apa? Tuhan itu enggak pernah melupakan. Jangan gampang diintimidasi iblis berkata, lihat ya, kamu sudah berdoa. Katanya bisu, tuli, enggak boleh bales yang jahat. Mana? Dan orang berkata, Tuhan tuh memang melupakan hidupmu, enggak adil. Tapi senyatanya firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan melupakan orang-orang yang tertindas hari-hari ini. Jangan gampang terintimidasi dengan iblis, karena iblis bisa datang dengan fakta yang memang nyatanya hancur-hancuran. Tapi hari ini Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang tertindas. Kenapa? Karena Dia punya kasih setia yang besar. Orang yang punya kasih setia yang besar, dia selalu ingat akan penindasan saudara. Yang ketiga, ya, sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Senyatanya, Tuhan itu Tuhan yang adil. Dia pasti menuntut keadilan. Apa yang saudara tabur sebagai orang benar, saudara akan tuai. Tapi apa yang ditabur orang jahat, mereka akan menuai badai. Itu berbicara kebesaran kasih setia Tuhan. Amin, saudara. Yuk, yang kedua, tidak rela hati. Mazmur 10 ayat 14. Satu ayat lagi kita selesai. Dia 2 ayat lagi kita selesai ya. Mazmur 10 ayat 14 ya. Engkau memang melihatnya Tuhan, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Ibu-ibu yang hari ini sakit hati ya, jangan melo ya.
seolah-olah dunia ini milik saudara ibu-ibu berdua ya. Suami menyakiti hati Melodus, sakitnya hatiku Tuhan, hancurnya hatiku, nangis berhari-hari, nangis Bombay, ngerenungi nasib, ngerenungi suami yang selingkuh ya. Mungkin ada banyak orang yang kesusahan hari ini. Keuanganmu kacau balau. Saudara tidak perlu merenungi kesusahan, tidak perlu merenungi keadaan yang memang hari-hari ini membuat saudara terpuruk. Tapi senyatanya firman Tuhan berkata, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Tuhan itu tidak pernah rela, tidak tega. Matanya tertuju buat orang yang hari-hari ini susah. Namanya hatinya itu besar kasih setianya. Yang namanya hati tidak tegaan. Tuhan lihat enggak hari-hari ini kesusahan, sakit hatimu disakiti, tapi saudara belajar enggak membalas. Walaupun keuanganmu hari ini kacau balau, engkau tetap belajar mengucap syukur. Engkau tetap belajar sukacita, enggak belajar tipu sana tipu sini. Sementara yang jadi penipu sana tipu sini hidupnya cepat kaya, cepat ganti mobil, cepat ganti rumah. Tapi saudara enggak pernah ngiri dengan berkat orang dunia. Saudara tetap sabar menantikan waktunya Tuhan, karena Tuhan punya hati, dia melihat. Yang kedua, supaya ini yang luar biasa. Apakah Tuhan cuma lihat, oh ya kamu jadi orang benar. Lihat ya kata-katanya. Supaya engkau mengambil saudara, diambil ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Keren ya saudara. Tuhan itu tidak hanya tengok-tengok di surga lihat, oh iya anakku disakiti, oh iya anakku kamu lagi pilot, kamu lagi cari pekerjaan susah. Enggak loh. Firman Tuhan berkata setelah dia lihat, dia akan mengambil bebanmu. Hari ini kesakitan, rasa susahmu, dia ambil di dalam tangannya sendiri, tangannya saudara. Hari ini, pagi ini, malam ini di New York, kita percaya bahwa Tuhan sedang ambil alih rasa sakitmu. Tuhan sedang ambil alih hari ini rasa susahmu, kepayahanmu, yang engkau sedang berkata, Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi. Tapi Tuhan melihat dan mengambilnya di dalam tangannya sendiri. Lihat kata-kata berikutnya. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim piatu engkau menjadi penolong. Setelah diambil, apakah tidak ditolong? Ditolong, saudara. Karena Tuhan itu tidak rela, sesaat, sabar. Yang lagi dalam penantian waktunya Tuhan, sabar ya, sabar. Tuhan itu melihat, Tuhan sedang bekerja mengambil alih rasa sakit dan susahmu. Yang ketiga, dia pasti menolong orang yang anak yatim. Orang yatim itu yang tidak diperhatikan. Hari ini tidak perlu perhatian dunia. Dunia boleh berkata, kasihan deh lu. Orang banyak meninggalkan saudara waktu saudara bangkrut. Saudara hanya butuh satu, yaitu Yesus sebagai juru penolong untuk memulihkan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin, saudara. Yuk yang terakhir ya. Dari keadilan. Buka Mazmur 10 ayat 15 sampai 17. Mazmur 10 ayat 15 dan 17. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Keinginan orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Keadilan Tuhan sedang terjadi. Jangan jemu-jemu jadi orang benar yang selalu menabur benih kebenaran. Walaupun sampai hari ini engkau jadi orang benar, hidupmu belum terlihat hasilnya maksimal. Tidak jadi masalah, karena Tuhan akan datang dengan keadilan. Jangan pernah bangga jadi orang yang hari ini kelihatannya hidupnya menyimpang ke kanan ke kiri, kompromi dosa, enak. Jadi pelakor, enak Bu Eli. Jadi istri yang setia, keset Bu Eli. Pelakor disayang-sayang, dipanggil honey ya. Sementara jadi istri yang jadi keset, salah dikit, matamu di mana ya? Bodoh, memang istri tolol. Nah ya,
kita semua hari-hari ini lagi ngalami keadaan tidak enak, saudara. Karena namanya ujian. Namanya proses dimurnikan dalam dapur api itu sakit, panas, bonyok, saudara. Tapi Tuhan mau kita semua bertahan. Tunggu waktunya Tuhan. Keadilannya sedang datang. Dia akan mematahkan lengan orang fasik dan jahat. Justru saudara dan saya hari ini sedang dipulihkan, perjalanan dipulihkan. Orang yang jahat sedang dalam perjalanan dipatahkan. Amin, saudara. Yang kedua, Tuhan itu sebagai hakim. Dia tidak akan pernah tidak menuntut perbuatan orang yang berdosa. Pasti karena dia hakim yang adil. Yang ketiga, Tuhan akan menguatkan hati dan memasang telinga buat orang-orang yang tertindas. Hari ini saudara yang sedang hidup dalam ketidakadilan, hidupmu tertindas sebagai orang benar, harus bersakit-sakit dahulu. Bersukacitalah karena senyatanya Tuhan lagi pasang telinganya dan Tuhan menguatkan hati saudara sampai saudara selesai melihat waktunya Tuhan yang indah pada waktunya. Amin ya. Jadi 3 hal saudara hari ini harap sabar ya. Bagian saudara apa? Ini ayat yang membuat saya suka ya. Mungkin ini kebalik tapi nggak apa-apa. Yuk Mazmur 119, setelah itu selesai pemain musik boleh siap ya. Mazmur 119 ayat 101 dan 102. Ini ayat yang membuat saya suka pada waktu saya ngalami lowbat. Ayat ini menjadi kekuatan buat saya. Yuk kita baca sama-sama. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Ya, tahan kakinya supaya aku berpegang pada firman-Mu. Hari ini pastikan walaupun penawaran dunia jadi pelakor enak ya, ambil suami orang enak, tipu-tipu enak ya, investasi bodong enak ya. Itu di New York itu ada investasi yang dibawa kabur uangnya ya, dibodoh-bodohi katanya bunganya berapa. Kelihatannya hauce ya, terima uang ya. Tapi itu tetap secara akal kita tidak boleh jadi orang Kristen. Itu namanya mempercepat waktunya Tuhan ya. Resikonya tinggi. Kalau sudah dibawa kabur jangan bilang gini, Tuhan kok engkau tega. Aduh luar biasa ya. Jadi orang Kristen ini kalau investasi tidak pernah tanya Tuhan, kalau rugi nyala-nyalain Tuhan ya. Lihat, supaya aku berpegang pada firman-Mu, aku tidak menyimpang dari hukum-Mu, sebab engkaulah yang mengajar aku. Kita semua hari-hari ini sedang diajar Tuhan untuk timbul seperti emas. 3 hal yang saudara harus lakukan hari ini. Yang pertama ya, sabar dalam prosesnya Tuhan, karena kita diajar. Orang kalau diajar itu hari ini sabar. Kalau belum pinter ya diajar terus sampai pinter. Tuhan itu sebagai guru kok, saudara sebagai seorang murid, saudara harus punya kerelaan. Sabar ya dalam prosesnya Tuhan, karena Tuhan lagi ngajar, lagi murnikan, lagi bentuk, lagi disiplin, dibentuk karakter Kristus diajari. Yang kedua, pegang teguh firman Tuhan. Amin. Hari-hari ini tidak ada cara, waktu saudara ada di dalam penantian waktunya Tuhan, saudara harus sabar, pegang teguh firman Tuhan, jangan pegang hartamu, nanti kecewa ya. Pegang suamimu yang baik, kecewa seperti saya. Dulu pegangan saya suami saya yang cinta mati sama saya. Saya pikir dia tidak akan pernah mengecewakan. Ya, dulu moto saya sekali nyoto tetap nyoto, tapi hari ini moto saya dirubah. Sekali Yesus tetap Yesus, itu yang benar. Amin, saudara ya. Yang ketiga yaitu hidup tanpa penyimpangan. Amin. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri sudah. Nantikan waktunya Tuhan. Amin ya. Saya sudah selesai. Yuk kita semua mau sabar, kita mau semua pegang firman Tuhan, kita mau hidup tanpa penyimpangan ya. Semua ini bisa toh saudara lakukan, memang sakit ya.
Karena kita percaya bahwa Tuhan itu besar kasih setianya, ya. Tuhan itu tidak rela kok. Saudara tahu hati Tuhan itu sebenarnya nangis kok lihat masa-masa pandemi ini. Karena banyak orang yang berteriak kepada Tuhan, tolong, tolong. Sebenarnya dia tidak rela. Percayalah, dia akan melihat datang dengan keadilan karena dia melihat keadilan dari orang-orang benar yang hari-hari ini rela bayar harga untuk diajar, dibentuk karakter Kristus, rela sakit-sakit Tuhan, tapi dia rela. Ternyata hasilnya pasti segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya serahkan, yuk kita mau nyanyi ya. Satu lagu, kalau boleh saya nyanyi itu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Ini mengingatkan kita hari ini, yuk waktu Tuhan tuh waktu yang terbaik. Saudara jangan sok peminter mempercepat waktunya Tuhan. Dia tetap sutradara, posisi saudara itu sebagai pemain. Jangan dibalik, saudara yang jadi sutradara, Tuhan yang jadi pemainnya. Kita hari ini yuk nyanyi yuk sama-sama ya. Nanti quote saya bisa di capture semuanya supaya nanti kalau sudah selesai khotbah saudara bisa merenungkan lagi ya. Hari ini Tuhan sedang mengulurkan tangan kok. Tenang aja. Tuhan lihat, Tuhan ambil, Tuhan tolong ya.